Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Budiman Rambe dengan NIM 22075. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil presentasi saya tentang teknik pengolahan limbah berupa urin sapi. Yang pertama itu adalah latar belakang. Urin sapi sebagai komponen cair dalam limbah ternak merupakan sumber nitrogen, fosfor, dan kalium yang potensial namun juga berisiko mencemari lingkungan jika dibuang tanpa pengolahan. Kandungan amonium atau NH4+ yang tinggi dalam urin sapi dapat menyebabkan eutrofikasi bila langsung dilepaskan ke badan air, sehingga pengelolaan yang tepat sangat penting. Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah pemulihan nutrien melalui proses biologis atau kristalisasi, sehingga limbah berubah menjadi produk berguna seperti pupuk atau bahan bakar. Penggunaan pupuk organik dan pestisida alami dari urin sapi menunjukkan bahwa tanaman terlihat semakin sehat dan mikroorganisme atau hama yang merugikan tanaman tidak terlihat atau tidak ada di sekitar tanaman tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pupuk cair dan pestisida alami bekerja dengan baik. Sisi lain, berbagai manfaat diperoleh dari pengolahan urin sapi. Maspari 2010 menyatakan beberapa manfaat lain biourin, yaitu yang pertama, zat perangsang pertumbuhan akar tanaman pada benih atau bibit, yang kedua, sebagai pupuk daun organik, dan yang ketiga, pencampuran pestisida organik bisa memperbaiki daun yang keriting, yang diakibatkan serangan trim. Karakteristik urin sapi. Secara kimia, urin sapi mengandung urea yang dihidrolisis menjadi amonium dan karbon dioksida, serta sejumlah makronutrien lain. Karena kandungan NH4+ yang tinggi, urin sapi sangat cocok untuk diproses menjadi struvit atau MgNH4PO4NH2O, yaitu kristal fosfat yang bisa digunakan sebagai pupuk slow release. Kemudian ada fermentasi urin sapi. Salah satu teknik yang cukup banyak diteliti adalah fermentasi urin sapi untuk menghasilkan pupuk organik cair atau POC. Dalam studi oleh Anissa dan Fitriana tahun 2021, urin sapi difermentasi dengan berbagai bioktivator seperti EM4, Promi, Starduck selama 14 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bioktivator Starduck menghasilkan POC dengan kandungan N, P, dan K, namun masih belum memenuhi standar pupuk organik menurut peraturan Kementerian Pertanian. Contoh pemanfaatannya adalah pupuk organik cair atau POC. Kelebihan metode ini adalah relatif sederhana, tidak memerlukan reaktor canggih, dan menghasilkan pupuk cair yang mudah diaplikasikan. Namun, tantangan utamanya termasuk rendahnya kandungan hara dan potensi volatilitas nitrogen selama fermentasi. Kemudian ada CO digestion dan produksi biogas. Selain itu, urin sapi juga dapat digunakan sebagai salah satu substrat dalam anaerobic digestion atau AD. Studi pada CO digestion antara limbah kopra atau sisa kelapa dan urin sapi menunjukkan bahwa penambahan urin meningkatkan produksi biogas dan biometan secara signifikan. Contohnya biogas dan digestate yaitu dari AD. Dihasilkan biogas sebagai energi terbarukan, serta digestate kaya hara yang bisa digunakan kembali ke lahan sebagai pupuk. Urin berfungsi tidak hanya sebagai sumber nutrien, tetapi juga sebagai buffer untuk menjaga stabilitas pH selama proses AD. Produk sampingan berupa digestate atau ampas hasil AD dapat digunakan sebagai pupuk cair atau padat, menambahkan nilai tambah dari sistem. Mungkin cukup sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.